Halo teman-teman, welcome to Run Hunter. Ada sebuah kisah misterius yang berasal dari lautan Indonesia yang terjadi pada tahun 1940-an lah, sekitaran itu. Jadi ketika Indonesia masih berada di kekuasaan Belanda, kisah ini bercerita tentang tragedi karamnya kapal hantu SS Aurang Medan. Jadi kali ini kita bercerita tentang kayak ada kapal hantu nih ya, yang baru ditemuin di lautan Indonesia. Tapi ini kapal hantu. Jadi ya samar-samar masih belum ada yang tahu ini kapal milik siapa, karena dari Indonesia sendiri dan dari Belanda itu nggak ada yang ngeklaim kapal tersebut gitu loh. Jadi kayak, loh ini bukan punya aku gitu, Indonesia bilangnya gitu, dan Belanda pun sama gitu. Jadi kita lanjut lagi. Menurut cerita, kapal ini merupakan hasil kapal kargo Belanda yang tidak memiliki catatan sejarah, catatan pembuatan, asal atau tujuan kapal tersebut. Berdasarkan namanya, Aurang Medan memiliki arti kurang lebih orang yang berasal dari Medan. Jadi Aurang Medan itu kayak orang Medan gitu deh. Aurang Medan, cuman pengejaannya tuh Aurang Medan, Sumatera ya. Namun baik pihak Indonesia dan pihak pemerintah Belanda merasa tidak memiliki kapal tersebut. Ya kayak yang aku sebutkan tadi, karena aku udah baca-baca sedikit. Jadi emang pihak Indonesia dan Belanda itu gak ada yang tahu itu kapal milik siapa. Tapi namanya tuh SS Aurang Medan. Kala itu media komunikasi kapal menggunakan gelombang radio dan peralatan yang dapat menerjemahkan ketukan menjadi bahasa sandi, Morse. Jadi Morse itu kayak ketukan tik 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 gitu. Nanti ketukan itu akan diterjemahkan jadi sebuah kata-kata. Ibarat kata berapa ketukan nanti itu jadi huruf apa gitu. Dan di hari ketika peristiwa naas menimpa kapal SS Aurang Medan, terdapat panggilan darurat yang berasal dari kapal tersebut. Bentar. Jadi ini kapal hantu tapi ngirim signal ke kapal lain gitu ya. Panggilan terdeteksi oleh kapal-kapal Belanda hingga Inggris yang menyebutkan semua awak kapal termasuk kapten sudah tewas. Kemungkinan seluruh awak mati, katanya. Lalu beberapa menit kemudian, hiruk-pikuk kode Morse kembali memanggil. Pesan terakhir diduga ditulis sendiri oleh operator radionya yang berkata, "Saya hampir mati." Ada kapal ini ya, kapal Aurang Medan itu kayak ngirim sebuah signal Morse ke kapal-kapal lain. Dan kata-kata terakhir yang muncul ketika gelombang Morse itu diterima, itu katanya, "Saya hampir mati." Diduga ditulis sendiri oleh operator radionya. Jadi ya kalau orang awam nulis Morse gitu kan sembarangan, kemungkinan ada kata yang salah. Tapi kalau yang nulis operatornya sendiri kan itu pasti jelas kan tulisannya. Dan selanjutnya panggilan darurat itu direspon oleh salah satu kapal berbendera Amerika Serikat, SS Silver Star, yang berada tidak jauh dari lokasi kapal. Mereka segera mengirimkan sandi Morse jawaban atas permintaan tolong tersebut. Namun sudah tidak ada tanggapan lagi. Setelah kapal terlihat, kru SS Silver Star segera turun ke geladak kapal itu untuk menyelamatkan kru Aurang Medan yang masih hidup. Jadi setelah sandi Morse itu yang terakhir diterima, itu direspon sama kapal Amerika Serikat yang bernama SS Silver Star itu kan. Akhirnya setelah dicari ketemu, mereka langsung turun ke kapal Aurang Medan. Jadi kapalnya udah ketemu dan mereka udah nyamperin ke kapal tersebut. Dan sayangnya semua kru sudah mati. Tubuh mereka berserakan di geladak kapal persis seperti yang dijelaskan dalam pesan Morse. Jadi krunya udah mati semua, ditemuin udah keadaan mati. Bukan hanya itu, mayat-mayat yang ditemukan dalam kondisi aneh. Wajah mereka terlihat ketakutan.
Kulitnya pucat, giginya rapat, namun kedua bibir mereka terbuka. Gimana kita mau mempraktekkan wajahnya seperti apa? Rupa. Seekor anjing di dek kapal juga mati, membeku dalam keadaan mengerikan, mengeram di tengah penyerang atau kengerian yang tidak diketahui. Nah ini yang bikin aku agak heran itu kenapa anjingnya mati membeku. Karena di laut gitu loh, di laut Indonesia kok bisa mati membeku gitu. Keanehan juga terjadi ketika kru SS Silver Star berada di Palka. Mereka merasakan udara lebih dingin padahal suhu udara kala itu mencapai 45 derajat. 45 derajat itu udah dingin, udah panas banget sebenarnya. Kayak pas siang-siang gitu kan panas banget kan. Dan tiba-tiba terjadi kebakaran di perut kapal Orang Medan, memaksa kru penyelamat bergegas keluar dari kapal. Tidak lama setelah itu kapal meledak dengan kekuatan luar biasa sebelum tenggelam tanpa bekas di kedalaman Selat Malaka. Jadi pas kru penyelamat dari kapal SS Silver Star tadi sampai ke kapalnya itu udah di geladak kapal, pas mereka mau turun di bawah kapal itu tahu-tahu ada apa ya, kebakaran gitu loh di perut kapal itu. Dan saat mereka keluar kapalnya meledak. Agak aneh sih sebenarnya itu meledak karena apa. Kedua kejadian ini menjadi misteri untuk direnungkan. Apa yang menyebabkan kematian massal kru Orang Medan dan apa yang menyebabkan ledakan selanjutnya? Ya pasti jadi misteri sih. Karena tahu-tahu meledak, tahu-tahu krunya pada meninggal, gimana nggak misterius gitu loh. Dan anehnya lagi, setelah ditelusuri identitasnya, ternyata tidak ada catatan registrasi SS Orang Medan dalam register kapal pengiriman. Juga tidak ada rekaman resmi tentang insiden di atas kapal yang dapat ditemukan. Jadi emang kapal hantu sih sebenarnya, kayak anonim gitu kapalnya. Jadi kayak nggak punya identitas, nggak ada registrasi atau apapun, tahu-tahu ada gitu aja dan meledak. Posisi ada itu krunya udah meninggal loh ya. Dan para operator radio kedua kapal tersebut menerima Aku ngomong enak. Aku ngomong soal mandi dewi cok. Iku sopo cok? Ket mau sore cok. Iku sopo ini? Posisi ini positive thinking, right? Tikus. Oke, jadi saat kita lagi rekaman ada suara misterius yang datang dari kamar mandi. Padahal gak ada orang, atau mungkin kerekam. Jadi kita lanjut lagi ceritanya. Spekulasi barang muatan yang beracun menjadi alasan penyebab kematian misterius awak kapal Orang Medan. Mielke menyebutkan bahwa Orang Medan bisa saja mengangkut kargo campuran yang mematikan dari Belanda, yaitu Jan Kali, semacam kalsium sianida dan nitrolesin. Bacanya agak susah, aku tulis di sini. Mielke pun sebenarnya mempertanyakan bagaimana bisa Orang Medan mengangkut zat berbahaya ini. Hal ini malah menjadi misteri tambahan ya, kayak karena buat apa kapal kargo ngangkut zat berbahaya gitu loh. Kapal kargo, biasanya kargo kan itu buat ngangkut barang-barang yang elektronik gitu mungkin ya. Pasalnya tidak bisa semudah itu kapal bisa membawa zat berbahaya. Ini karena dalam protokol Jenewa 1925 sudah diratifikasi oleh 33 negara soal pelanggaran pemuatan semua senjata kimia. Jadi udah ada aturannya kalau senjata kimia itu nggak boleh dibawa oleh Orang Medan. Oh, kemungkinan kapal tidak ada surat registrasinya
berjalan di lautan dengan membawa zat ilegal. Ya mungkin alasan tidak diregistrasi karena itu ya, barang bawaannya mengerikan. Mungkin dua jenis zat kimia itu sebelumnya diketahui digunakan sebagai senjata kimia oleh Nazi dan Jepang. Jepang menggunakannya saat melawan Cina di Perang Dunia Kedua. Dari sini, Benton mulai menunjukkan spekulasi terkait alasan orang Medan yang membawa zat beracun itu. Kala itu, Benton melihat terjadi kekacauan di Indonesia, lebih tepatnya pasca Indonesia proklamasikan kemerdekaannya. Benton menjelaskan bahwa sejak 1945 masih ada upaya Belanda untuk merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Namun, apakah kedua bahan itu menjadi senjata kimia Belanda untuk merebut kekuasaan Indonesia? Hal itu pun masih tidak ada jawabannya karena Indonesia udah merdeka. Meski begitu, sebab kematian para awak kapal ini bisa terjadi adalah paling mungkin disebabkan oleh kebocoran dua zat tersebut. Karena dua zat itu kan zat beracun ya. Kalau bocor dikit, matot. Sebenarnya masih banyak spekulasi lain yang mencoba untuk menjawab kengerian orang Medan. Dari mulai kedatangan alien sampai hantu ya, kapal hantu. Orang Medan sendiri belum jelas melakukan perjalanan laut untuk apa dan mengangkut apa. Dari namanya, kapal milik Belanda ini pasti menuju di Indonesia. Oh, kapal milik Belanda, orang Medan. Oke, mungkin sekian dulu cerita dari saya, Rian Taufik. Mungkin kalau kalian suka konten kayak gini bisa komen aja di bawah, karena kita kemungkinan bakal kayak gini terus sih sebenarnya, karena udah sedikit lokasi yang ada di Semarang dan kita harus puter otak biar bisa tetap membuat konten horor tentunya buat kalian. Jadi jangan lupa like dan komen, jangan lupa di subscribe juga, dan see you in next video. Goodbye.